Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gegara rel terendam banjir, 4 perjalanan kereta di Kota Semarang dibatalkan. Pemerintah turunkan harga pupuk subsidi, penjual dan petani gembira. Dana transfer ke daerah dipotong, program pembangunan di pedesaan Kabupaten Semarang diperkirakan akan berkurang. Ya, sepekan lebih sudah banjir merendam Jalan Pantura Kaligawe, Kota Semarang. Bahkan 4 perjalanan kereta dibatalkan karena rel terendam banjir. Inilah kondisi Rabu pagi, lalu lintas benar-benar padat merayap. Tingginya curah hujan menyebabkan banjir di jalur ini tak kunjung surut. Banjir cenderung meninggi dan menjadi musuh bagi kendaraan kecil. Tak sedikit pula truk yang nekat melintas juga mogok. Warga sekitar menyebut banjir di Kaligawe sudah jadi persoalan menahun. Tiap kali banjir melanda, mobilitas dan ekonomi warga terganggu. Saya Kaligawe itu seperti ini ya, saya kerja di sini sudah hampir 45 tahun di lingkungan kecil. Sekarang ya seperti ini, pokoknya sudah ya pokoknya tiap tahun sekali lah Mas. Musimnya. Padahal kemarin sempat surut ya Pak ya. Terus, Pak, kemudian ini kalau kerja berangkat pulang kerja gimana ini tadi? Nah sebetulnya nanti kita libur. Dan tidak bisa dilalui, harapannya susah, pemerintah aja tidak sulit untuk mengatasi sini, tidak bisa Mas. Tidak bisa ya? Tidak bisa, makanya itu sudah dibangun waktu saya 80, tahun 87, 86 itu belum ada semua Mas. Jadi langkah banjir, air langsung masuk di apa itu, tambah-tambah. Sekarang kan dibangun-bangun RST, terus itu sekolahan, lain-lain itu jadinya kayak gitu. Iya. Tak hanya jalan, rel kereta api pun ikut terendam. Air setinggi 20 cm merendam rel di kilometer 2 hingga 3 pada jalur hulu dan hilir antara stasiun Alas Tua Semarang hingga stasiun Semarang Tawang. Akibatnya, 4 perjalanan kereta di Kota Semarang dibatalkan, yaitu KA 496 Kedung Sepur relasi Semarang Poncol Ngrombo, KA 495 Kedung Sempur relasi Ngrombo Semarang Tawang, KA 268 Banyu Biru relasi Semarang Tawang Solo Balapan, dan KA 267 Banyu Biru relasi Solo Balapan Semarang Tawang. Selain pembatalan 4 kereta pada Rabu pagi, beberapa kereta jarak jauh juga merubah rute melalui jalur selatan. Untuk mengatasi hal itu, KAI Daop 4 Semarang mengerahkan puluhan petugas di titik banjir rel. Kereta api yang melintasi genangan air tersebut dibatasi kecepatannya 10 km. Kami menyiapkan ya petugas prasarana dan petugas tanggap darurat untuk memantau kondisi di lokasi genangan air. Juga kami menyiapkan puluhan petugas prasarana juga untuk membersihkan drainase. Mudah-mudahan dalam waktu dekat juga airnya bisa surut. KAI juga menyiapkan material siaga berupa batu kerecak sebanyak 14 gerbong untuk menangani genangan banjir. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Ya, Komisi 8 DPR RI meminta besaran biaya haji 2026 bisa jauh lebih turun dibanding biaya haji 2025. Dalam usulannya, pemerintah meminta biaya haji tahun depan turun menjadi 88,4 juta rupiah. Besaran biaya haji tahun depan masih dibahas antara pemerintah dan Komisi 8 DPR. DPR meminta biaya haji tahun depan bisa turun lebih jauh dibanding tahun 2025. Sejauh ini pemerintah mengusulkan penurunan biaya haji 2026 turun 1 juta rupiah dengan kisaran biaya 88,4 juta rupiah. Panja Haji 2026 akan terus mencari celah pemotongan biaya haji baik dari konsumsi, tiket pesawat maupun pemondokan jemaah haji. Ada penurunan angka pembiayaan dibanding tahun lalu sekitar 1 juta rupiah dibanding tahun lalu. Karena ini sudah disampaikan di Komisi 8, kami akan mencermati
angka 88 ini kami akan bahas satu persatu poin memungkinkan untuk diturunkan. Namun demikian kami sudah mencatatkan beberapa poin-poin penting, terutama menyikapi layanan yang disebutkan berupa layanan pemondokan, layanan konsumsi, transportasi, penerbangan udara. DPR menargetkan penurunan biaya haji bisa mencapai 2 juta rupiah. Biaya haji bagi masing-masing jemaah akan dijadwalkan diumumkan paling cepat hari ini 29 Oktober. Sri Indro melaporkan dari Jakarta. Yang memperingati Hari Sumpah Pemuda, puluhan mahasiswa di Kota Tegal gelar teatrikal bertajuk Jong Indonesia Bangkit. Pertunjukan teatrikal menceritakan kembali peristiwa Kongres 2 Pemuda tahun 1928. Inilah penampilan para mahasiswa Harkat Negeri Kota Tegal dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda. Mereka menceritakan kembali jalannya Kongres 2 Pemuda pada 1928. Acara yang digelar di Aula kampus setempat Selasa siang ini juga diisi ragam kegiatan budaya, mulai dari bela diri tradisional hingga tarian. Salah satunya tarian asal Nusa Tenggara Timur. Perasaannya senang karena bisa menampil, bisa mengenalkan budaya NTT sendiri ke seluruh mahasiswa sini. Ini baru pertama ke Jawa? Ya, baru pertama. Beasiswa ya, bukan beasiswa ya? Mahasiswa Nusantara. Jurusannya apa Kak? Psikologi. Yuliana adalah salah satu mahasiswa asal NTT yang mendapat beasiswa untuk belajar di Tegal. Hadirnya beasiswa bagi masyarakat dinilai sejalan dengan semangat Sumpah Pemuda. Hal itu diungkapkan rektor saat membuka pentas di Hari Sumpah Pemuda di hadapan para mahasiswa. Kita berusaha mencari jalan bagi kawan-kawan yang berada di sekitar kampus untuk melanjutkan studinya, dan karena itu kita muncul dengan ide memberi beasiswa. Mudah-mudahan sedikit memberi bagi mereka di mereka, dan yang paling penting adalah setelah masuk kampus memang mereka menjadi tempat aspek motivasi, perjuangan, aspek keterampilan sudah pasti di sekolah, tapi motivasi menjadi penting, dan kegiatan semacam tadi itu jalan bagi anak-anak untuk memperkuat kepribadiannya. Peringatan Hari Sumpah Pemuda tak sekedar perayaan, tetapi momen refleksi bagi generasi penerus untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa lewat ragam kreativitas dan karya. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Tengah. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.